Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Wah ya kacau juga kalau kita sampai ditinggal Korea terus tidak mencari pengganti ya, karena kita kan membutuhkan striker nomor 5. Demikian juga dengan Arnaud Taufik nih teman-teman. Kalau Arna sampai pergi, kira-kira Inter akan mencari penggantinya siapa nih? Pengganti sementara loh ya. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Nggak sabar banget nih jam 7 malam nanti ya, waktu Indonesia bagian Barat. Tim nasional kita akan menghadapi Cina. Lumayan banget lah sekarang jeda internasional, nggak bosen-bosen banget ya. Karena tim nasional kita sekarang penampilannya udah greget banget dan bersaing di level tertinggi setidaknya untuk zona Asia. Hari ini teman-teman, gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Tetapi sebelumnya gue ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum membeli jersey Inter musim ini, jersey home, away maupun jersey ketiga, sudah bisa langsung dibeli ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke deh, langsung saja kita mulai untuk cerewetin Inter hari ini. Kita awali dari penampilan gemilang pemain-pemain Inter bersama tim nasionalnya masing-masing ya. Kalau di cerewetin Inter kemarin, gue membahas Dumfries dan Arnaud Taufik yang tampil gemilang bersama tim nasional Belanda dan Austria. Nah, tadi malam teman-teman ada beberapa pemain Inter yang juga tampil gemilang bersama tim nasionalnya masing-masing. Yang pertama ada Hakan Çalhanoğlu yang mencetak 1 gol ya melalui titik putih bersama tim nasional Turki. Ini padahal teman-teman eksekusinya aja kepleset loh Hakan Çalhanoğlu, tapi tetap masuk ke gawang. Beda banget sama Lautaro Martinez, kepleset maupun gak kepleset sama aja gak golnya. Lalu yang kedua ada Aslani yang juga mencetak gol teman-teman, shoot dari luar kotak penalti. Aslani seakan ingin membungkam kita semua ya, para fans Inter yang selama beberapa hari bahkan 2 minggu terakhir ini sangat ingin Aslani segera dilepas. Lalu selain itu di tim nasional Italia ada 3 pemain Inter yang sangat fundamental ya, dan ketiganya tampil sangat bagus. Bastoni tampil 90 menit dan kalau dilihat dari ratingnya ini ada di atas rata-rata. Dan tentu saja ada Fratesi dan Di Marco yang sangat on fire teman-teman. Fratesi mencetak 1 gol dan Di Marco kembali mencatatkan assist. Kali ini assistnya untuk Fratesi. Catatan penting untuk pertandingan ini teman-teman, di sini dituliskan bahwa sejak September 2023 hingga Oktober 2024, Fratesi telah mencetak 7 gol bagi tim nasional Italia. Gokil. Dan juga di pertandingan ini ada assist dari Federico Di Marco. Dengan assist di pertandingan ini berarti Federico Di Marco telah mencatatkan 3 assist berturut-turut bersama tim nasional Italia. Tetapi sayangnya yang ini sangat mengkhawatirkan teman-teman. Fratesi mengalami cedera ya di pertandingan lawan Israel, sehingga dia ditarik keluar beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Aduh, semoga Fratesi nggak cedera panjang deh. Kita sangat membutuhkan nih jasa dari Fratesi ya, tenaga dari Fratesi. Jangan sampai Barella udah comeback dari cedera, malah gantian sekarang Fratesi. Kalau di konten sebelumnya, konten kemarin teman-teman, ketika gua membahas penampilan apik Dumfries dan Arnaud Taufik ya bersama tim nasional masing-masing. Nah, dari situ gue berharap Dumfries semoga bisa segera menjadi wingback kanan starter kita ya, wingback kanan utama kita, mengambil alih posisi Darmian. Lalu kemudian untuk Arnaud Taufik, penampilan gemilang dia bersama tim nasional setidaknya menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Arnaud Taufik masih memiliki insting buas ya, insting yang tinggi untuk mencetak gol. Dan menurut gue teman-teman, levelnya Arnaud Taufik saat ini setidaknya masih cukup baik lah ya untuk menjadi striker backup, menjadi striker nomor 4 kita yang bisa kita andalkan ketika Inter menghadapi tim-tim papan bawah. Sehingga duet utama kita, Lautaro dan Thuram, punya waktu yang cukup untuk beristirahat. Nah, untuk pemain-pemain Inter yang tampil bagus tadi malam ada Bastoni ya. Kalau Bastoni gue nggak berharap apa-apa, kita semua udah tahu lah betapa bagusnya kualitas dia. Kita cuma bisa berharap Bastoni bugar terus, terhindar dari cedera. Dan oleh karena itu semoga Palacios bisa segera dimanfaatkan ya tenaganya untuk rotasi Bastoni. Jadi jangan sampai Bastoni tampil terus nih di setiap pertandingannya.
Lalu kemudian kalau untuk Fratesi teman-teman, kalau mencoba membandingkan penampilan Fratesi di tim nasional Italia dan di Inter, menurut gua Fratesi belum mengeluarkan kemampuan sepenuhnya nih untuk Inter ya, tidak seperti ketika di tim nasional. Entah kenapa, kalau di tim nasional Italia, gua ngerasanya udah kayak FC Fratesi ya. Ini pusat permainannya adalah Fratesi, dia sangat subur, sangat menjadi andalan, bahkan melebihi perannya Barella ya kalau di tim nasional Italia. Sehingga teman-teman, gua sangat berharap Fratesi bisa mengeluarkan kemampuan sepenuhnya ya untuk Inter, atau sebaliknya nih, jangan-jangan Inzaghi-nya ya yang justru belum menemukan skema yang tepat, formula yang tepat untuk memaksimalkan Fratesi. Tetapi di sini intinya gue berharap Fratesi bisa tampil baik di Inter sama seperti ketika dia tampil di tim nasional. Lalu kemudian berikutnya untuk Di Marco, bek kiri terbaik di dunia saat ini. Wah, sinting sih, di tim nasional Italia gacor banget, mencetak assist 3 kali berturut teman-teman. Tetapi ya untuk Di Marco di Inter pun dia juga sudah tampil sangat bagus. Sehingga untuk Di Marco sama halnya dengan Bastoni ya, gue cuma berharap kedua pemain ini terhindar dari cedera. Semoga Inzaghi bisa mengelola menit bermain Di Marco dan Bastoni dengan tepat. Lalu kemudian pemain Inter lainnya yang tampil bagus bersama tim nasional tadi malam ada duo regista, Calhanoglu dan Aslani. Wah, untuk Calhanoglu gokil sih. Dia tampil sangat konsisten baik bersama tim nasional maupun bersama Inter. Dalam hal ini catatan khusus hanya gue berikan kepada Aslani ya. Sejujurnya teman-teman, Aslani ketika tampil bersama tim nasional selalu bagus. Bahkan di Euro kemarin gue lumayan ngikutin tuh pertandingannya Albania. Menurut gue pemain terbaik Albania di Euro kemarin adalah Aslani. Nah, entah kenapa ketika dia tampil di Inter kok tiba-tiba melempem. Sedangkan untuk Hakan Calhanoglu teman-teman, wah ini tidak perlu diragukan. Gua akan membahasnya secara khusus nih. Menurut gua Hakan Calhanoglu sangat amat konsisten penampilannya sejak awal musim ini, sejak pertandingan pertama. Yang di awal musim ini dia sempat diragukan ya, diragukan motivasinya karena dianggap dia sudah mendapatkan segalanya nih, sudah mendapatkan tujuannya di Serie A, yaitu mendapatkan Scudetto. Terlebih lagi dia mendapatkan Scudetto dengan mengalahkan Milan. Nah, banyak yang mengkhawatirkan Hakan Calhanoglu akan bermain di musim ini tanpa motivasi, mainnya nggak akan ada gregetnya lagi. Terlebih kemarin di bursa transfer dia juga sempat diisukan akan pindah ke Munchen. Ternyata tidak demikian teman-teman. Dia salah satu pemain yang paling konsisten ya di awal musim ini. Khususnya teman-teman di 3 pertandingan sebelum melawan Islandia tadi malam. Wah, ini ratingnya Hakan Calhanoglu selalu bagus-bagus ya. Melawan Red Star di Liga Champions dia mendapatkan nilai 8,6. Lalu kemudian melawan Torino di Serie A mendapatkan nilai 8,1. Kemudian terakhir di jeda internasional break ini ya, sebelum melawan Islandia, itu timnas Turki menghadapi Montenegro. Hakan Calhanoglu juga mendapatkan nilai 8,6. Gokil. Dan belum berhenti sampai di situ. Tadi malam di pertandingan lawan Islandia, dia juga mencetak gol ya melalui titik putih. Benar-benar konsisten nih Hakan Calhanoglu. Dan menurut Calciodata, di Serie A selama 7 giornata awal, Hakan Calhanoglu adalah pemain yang punya umpan sukses terbanyak di sepertiga akhir lapangan di area permainan lawan, yaitu sebanyak 140 umpan. Gokil, posisi dia boleh jauh dari area permainan lawan, tetapi umpan suksesnya justru yang paling banyak, top banget. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini terkait Mercato musim depan, semakin terkonfirmasi ya bahwa Inter akan melepas salah satu center back tengah tua mereka, salah satu dari Acerbi atau De Vrij akan pergi nih. Lalu kemudian Inter akan mencari satu back lagi yang usianya jelas jauh lebih muda untuk menempati posisi utama center back tengah musim depan. Lalu pemain yang diincar oleh Inter teman-teman selama akhir pekan kemarin berkembang 2 nama ya. Satu nama adalah inceran yang menurut gua sangat muluk-muluk, yaitu Jonathan Tah. Lalu kemudian incaran yang kedua menurut gua sangat amat masuk akal nih, yaitu Jaka Bijol. Untuk target yang muluk-muluk yaitu Jonathan Tah, ini ada berita dari La Gazzetta, mereka bilang begini. Inter, inilah Jonathan Tah, raksasa Jerman yang punya peluang besar untuk bisa direkrut dengan status bebas transfer demi meremajakan lini pertahanan. Di akhir musim nanti, bek Leverkusen tersebut kemungkinan besar akan pergi dan Inter, Munchen serta Liverpool sudah mengambil langkah. Dibandingkan dengan 2 tim besar Eropa lainnya, yaitu Liverpool dan Munchen, Nerazzurri memiliki daya tawarnya tersendiri, yaitu menjamin posisi starter yang lebih stabil dan bertahan lama.
Saat ini ketiga tim tersebut dalam proses pendekatan. Waduh, Inter gaya bener ya. Dibandingkan Munchen dan Liverpool, Inter lebih menjamin posisi starter, lebih stabil dan bertahan lama. Tapi kalau dari sisi duit, Inter daya tawarnya pasti paling rendah. Kalau gue jadi Jonathan Tah mah, mendingan gue ambil yang duitnya paling tinggi. Untuk posisi starter, harusnya Jonathan Tah nggak perlu khawatir ya. Kalau dia memang punya kepercayaan diri, seharusnya dia merasa siap bersaing dengan siapapun. Yang penting duitnya tinggi. Udahlah, ini mah terlalu muluk-muluk lah untuk Jonathan Tah. Akan tetapi teman-teman, untuk Jonathan Tah ini agak membingungkan ya. Dari sisi berita, gencar banget dikabarkan bahwa Inter tertarik. Ini kabar terakhir teman-teman. Justru yang berseliweran adalah Inter tidak jadi mengincar Jonathan Tah ya, karena Oktri tidak setuju. Seperti biasa, alasannya karena faktor usia. Jonathan Tah ini usianya sudah 28 tahun teman-teman. Berarti musim depan usianya 29 tahun. Sedangkan Oktri hanya menginginkan pemain dengan usia sekitar 25 tahun. Ini ada jurnalis Calcio ternama, namanya Biasin, dia bilang begini. Terlepas dari rumor baru-baru ini seputar Jonathan Tah, pedoman transfer Oktri tidak berfokus pada pemain yang usianya di sekitar 30 tahun, melainkan di usia 24-25 atau lebih muda dengan beberapa pengecualian. Sedangkan untuk Jonathan Tah tidak termasuk dalam parameter yang disetujui oleh Oktri. Ada aja. Ini berita sudah layu sebelum berkembang. Kemarin kayaknya gencar banget. Tiba-tiba langsung drop kayak gini. Kalau gue pribadi ya teman-teman, gue berharap Oktri segera sadar. Semoga project mereka bukan berfokus pada pemain muda, tetapi project mereka berfokus pada Inter yang juara. Nah, untuk juara kita tidak bisa sekedar merekrut pemain muda nih. Perlu adanya kombinasi antara pemain muda dan pemain-pemain senior. Nah, lalu kemudian ini ada satu nama yang berkembang selama akhir pekan kemarin, yaitu Jaka Bijol. Menurut gua jauh lebih realistis. Corriere dello Sport bilang begini. Dengan salah satu dari Stefan De Vrij atau Acerbi akan meninggalkan Inter di akhir musim panas nanti, target utama Inter untuk Mercato ke depan adalah bek Udinese Jaka Bijol. Untuk musim depan ada niat untuk merevolusi pertahanan. Baik Acerbi maupun De Vrij harus mengucapkan selamat tinggal karena akan ada peremajaan di lini belakang. Baik Acerbi maupun De Vrij, salah satunya harus mengucapkan perpisahan karena akan ada peremajaan di lini belakang. Yang menjadi favorit bagi manajemen Inter saat ini adalah Jaka Bijol. Pemain kelahiran 99 tersebut memiliki market value sebesar 15 juta. Nah, ini yang membedakan nih untuk Jaka Bijol. Dia nggak gratis seperti Jonathan Tah ya. Inter harus merogoh kocek kurang lebih 15 juta. Lalu kemudian berikutnya ada gosip Mercato lainnya teman-teman. Dari lini belakang kita membahas lini depan. Ada gosip dari dua striker cadangan kita, yaitu Arnautovic dan Correa. Ini FC Internews mengatakan Marco Arnautovic bisa meninggalkan Inter pada bulan Januari ini. Torino sedang mencari penyerang setelah cedera yang dialami oleh Zapata. Dan penyerang Austria ini adalah salah satu nama yang menjadi incaran mereka di bursa transfer musim dingin nanti. Waduh, gimana teman-teman? Apakah rela melepas Arnautovic? Baru juga tampil bagus ya di 2 pertandingan bersama tim nasional Austria. Langsung ada gosip dia dilepas. Lalu yang menariknya, menurut FC Internews teman-teman, ada berita juga dari Korea nih. Korea bisa saja meninggalkan Inter pada bulan Januari nanti agar mendapatkan menit bermain lebih. Akan tetapi, Inter tidak akan merekrut penyerang pengganti apabila Korea pergi. Untuk lini depan, Inter tetap berencana untuk melakukan pembelian di musim panas nanti, yaitu Jonathan David sebagai target utama. Wah ya kacau juga kalau kita sampai ditinggal Korea terus tidak mencari pengganti ya. Karena kita kan membutuhkan striker nomor 5. Demikian juga dengan Arnautovic nih teman-teman. Kalau Arna sampai pergi, kira-kira Inter akan mencari penggantinya siapa nih? Pengganti sementara loh ya. Karena Inter lagi-lagi di musim depan rencananya akan membeli Jonathan David. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.